Desa Sukamulya di lereng Gunung Salak adalah desa yang tidak ada di peta wisata, bahkan hampir tidak dikenal oleh warga kabupaten sendiri. Desa itu terpencil, tersembunyi di antara rimbunnya hutan bambu dan bukit berkabut. Jalan menuju desa ini hanya bisa dilalui oleh sepeda motor trail. Itu pun harus dengan kehati-hatian tinggi karena jalannya penuh kerikil dan lumpur, apalagi jika hujan turun. Namun yang paling menarik perhatian bukan letaknya yang tersembunyi, melainkan julukan yang melekat padanya, Kampung Siluman. Bukan hanya kabar angin atau cerita warung kopi, tapi cerita tentang kampung ini telah menyebar dari mulut ke mulut warga desa sekitar. Beberapa orang bersumpah pernah melihat penampakan tanpa kepala di jalan menuju desa, suara gamelan dari hutan saat malam Jumat, hingga tangisan bayi dari tengah-tengah kebun pisang. Di Kampung Siluman, rasa takut bukan sekadar emosi, ia telah menjadi bagian dari budaya. Pak Raji, 71 tahun, adalah tetua desa yang paling disegani. Ia bukan kiai, bukan pula dukun, tapi ia dipercaya sebagai penjaga adat dan pengetahuan tua tentang penunggu desa. Ia sering bercerita bahwa sejak zaman leluhur, kampung ini telah dijaga oleh makhluk halus yang disebut siluman penunggu kaki gunung. Ada aturan tak tertulis yang diwariskan secara turun-temurun. Tidak boleh menebang pohon tertentu tanpa membakar kemenyan. Tidak boleh berkata kotor saat melewati batu besar di sebelah timur. Dan yang paling utama, wajib memberi sesajen setiap malam Jumat Kliwon. Warga tak pernah membantah. Mereka menganggap semua itu adalah bagian dari kewajiban agar hidup tentram. Rumah-rumah di kampung ini rata-rata menyimpan benda-benda, pelindung, seperti keris kecil berbungkus kain hitam, kalung akar bahar, dan rajah yang ditulis oleh Mbah Mandra, dukun yang juga merangkap sebagai penasihat spiritual kampung. Anak-anak dilarang keluar rumah setelah maghrib. Jika ada yang melanggar, biasanya keesokan harinya mereka jatuh sakit atau kerasukan. Sudah menjadi kebiasaan, kalau ada yang sakit keras, yang pertama didatangi bukan bidan, melainkan Mbah Mandra. Dengan mantra dan asap menyan, ia mengklaim bisa menegosiasikan roh jahat. Disinilah ironi kampung itu, sholat masih dijalankan, namun keyakinan lebih condong kepada yang gaib selain Allah. Masjid berdiri di tengah desa, namun lebih sering sepi daripada ramai. Teror terjadi hampir setiap malam. Suara tangisan bayi, bunyi rantai diseret di atap rumah, dan bau amis yang menyengat tanpa sebab kerap menjadi tamu malam yang tidak diundang. Puncaknya, 2 bulan sebelum kedatangan Ustaz Dedi, seorang pemuda bernama Saman ditemukan pingsan di bawah pohon beringin dekat sungai. Tubuhnya menggigil, matanya kosong. Setelah siuman, ia hanya bisa berkata lirih. Saya diseret oleh bayangan hitam besar ke dalam tanah. Sejak itu, warga benar-benar kehilangan keberanian. Mereka lebih taat pada perintah Mbah Mandra daripada apapun. Sholat ditinggalkan demi ritual yang katanya menjaga keharmonisan dengan alam gaib. Beberapa rumah mulai memasang sesajen di setiap sudut ruangan. Dupa menyala setiap malam. Bahkan bayi yang baru lahir langsung diikatkan gelang hitam bertali 7, sebagai pelindung dari gangguan makhluk halus. Pada suatu pagi yang cerah namun dingin, di bulan Rabiul Awal, seorang laki-laki berpeci hitam, berjanggut rapi, dan membawa tas ransel lusuh datang menapaki jalan berbatu desa. Ia tersenyum ramah, menyapa orang-orang yang memandangnya dengan curiga. Namanya Dedi Rahman. Seorang santri jebolan pesantren Gontor, yang kini sedang menjalani program dakwah dari rumah ke rumah di desa-desa tertinggal. Ia sudah 3 tahun menjalani perjalanan ini, bukan untuk mencari nama, tapi murni untuk menyebarkan tauhid di tempat yang lama ditinggalkan. Ustaz Dedi tidak langsung ceramah. Ia memilih untuk tinggal dulu di rumah Pak Raji, mengamati, berkenalan, dan menunjukkan akhlak Islam secara perlahan. Namun dalam diamnya, ia melihat sesuatu yang mengguncang hatinya. Ketakutan yang merajalela telah menggantikan keimanan di desa ini. Saat malam pertama tiba, ia terbangun karena suara seperti teriakan perempuan dari arah kebun belakang. Namun ia tak panik. Ia duduk, mengambil wudhu, dan sholat 2 rakaat. Di rakaat kedua, ia membaca surat Al-Baqarah dengan lirih, meneteskan air mata. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya tempat berlindung. Jangan biarkan syirik merajalela di sini. Kedatangan Ustaz Dedi menjadi awal dari kisah perubahan besar di Kampung Siluman. Tapi jalan menuju perubahan itu tak mudah. Ia harus menghadapi kebiasaan, keyakinan turun-temurun, bahkan kemarahan dari mereka yang merasa terusik kekuasaannya. Namun Ustaz Dedi tahu satu hal. Jika kita takut hanya kepada Allah, maka kita tidak akan pernah takut kepada siapapun,
termasuk setan dan jin. Karena sebagaimana firman Allah, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran, 175. Hari pertama Ustaz Dedi tinggal di rumah Pak Raji dimulai dengan keheningan yang aneh. Ia bangun lebih awal dari warga lainnya. Setelah sholat subuh, ia keluar dari rumah dan duduk di amben bambu sambil memandangi langit yang perlahan cerah. Udara pagi di kampung itu memang sejuk, tapi terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekan dada. Pak Raji kemudian keluar dengan langkah tertatih membawa kopi dan ketan hitam. "Ustaz, semalam, sempat dengar suara itu, ya?" tanyanya lirih. Ustaz Dedi mengangguk. "Ya, Pak. Tapi saya tidak takut. Karena saya yakin, itu semua tidak akan membahayakan selama kita memohon perlindungan pada Allah." Pak Raji menunduk. Ia terlihat seperti orang yang memendam beban selama bertahun-tahun. "Kami sudah terbiasa hidup seperti ini, Ustaz. Kalau tidak nurut, bisa celaka. Sudah banyak buktinya." Ustaz Dedi tak langsung menegur. Ia tahu, keyakinan yang sudah mengakar tidak bisa dicabut dengan paksaan, apalagi dalam semalam. Ia memilih pendekatan yang lembut, membiarkan akhlak berbicara sebelum lisan berceramah. Siang harinya, Ustaz Dedi mendatangi surau kecil di tengah kampung. Surau itu kusam, berdebu, dan hanya dipakai saat lebaran. Tak ada sajadah bersih, tak ada Al-Quran. Seorang anak kecil menyapanya dari kejauhan, lalu cepat-cepat lari seolah takut tertular ilmu agama. Demi menarik simpati warga, Ustaz Dedi mulai membersihkan surau sendiri. Ia menyapu, mengepel, bahkan menambal atap yang bocor. Semua dilakukan tanpa banyak bicara. Dan perlahan, satu dua warga mulai memperhatikan. Ada yang membantunya mengambil air, ada pula yang diam-diam ikut membantu mengepel. Di hari ketiga, ia mengumumkan lewat pengeras suara surau. "Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini, ba'da Isya, kita adakan pengajian kecil. Tema, takut yang membebaskan, bukan yang menjerat." Hanya 7 orang datang malam itu. 2 ibu-ibu, 3 remaja, dan 2 pria tua. Tapi itu cukup. Karena dari situlah cahaya mulai menembus kabut ketakutan. Dengan suara tenang dan bahasa sederhana, Ustaz Dedi membuka ceramahnya. "Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak datang untuk mengusik adat kalian. Tapi saya datang untuk mengajak kita semua kembali kepada Allah. Setan itu tidak bisa menyentuh kita, kecuali jika kita takut padanya. Tapi Allah bisa melindungi kita, kapanpun dan dimanapun." Ia kemudian membaca Quran Surat Ali Imran ayat 175. "Innama dzalikumu asysyaitanu yuhawifu awliya'ahu fa'alatahafuhum wa hafun in kuntum muminin." Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Mata ibu-ibu itu mulai berkaca-kaca. Salah satu dari mereka, Bu Narti, tiba-tiba berkata, "Tapi bagaimana, Ustaz, kalau anak saya nanti kena sakit aneh lagi? Dulu waktu saya buang jimat, dia mendadak kejang-kejang seminggu." Ustaz Dedi mendekat, menatap lembut. "Kalau itu ujian dari Allah, sabarlah. Tapi kalau itu dari jin, hadapilah dengan zikir. Bukankah Allah lebih berkuasa dari jin manapun?" Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang tertarik mengikuti pengajian. Tapi itu membuat Mbah Mandra, dukun desa, merasa terusik. Ia merasa otoritasnya terganggu. Suatu sore, ia mendatangi Pak Raji dan berkata, "Kau membawa celaka ke kampung ini. Kalau sampai siluman murka, kau yang pertama kena." Pak Raji mulai ragu. Tapi Ustaz Dedi tak pernah merugikan siapapun. Ia bahkan bantu bersihkan surau kita. Mbah Mandra mengetuk tanah dengan tongkatnya. "Kau akan lihat sendiri apa yang terjadi pada malam Jumat Kliwon nanti." Malam Jumat Kliwon selalu jadi malam yang paling ditakuti warga. Karena itu adalah malam penyerahan sesajen. Malam ketika suara-suara dari hutan terdengar lebih jelas, dan banyak orang memilih tidak tidur sampai pagi. Namun kali ini, Ustaz Dedi berniat untuk menantang langsung akar rasa takut itu. Malam mulai merangkak.
Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Suara lolongan anjing dari kejauhan menambah suasana mencekam. Ustaz Dedi tidak menyulut dupa, tidak menabur garam, tidak menggantungkan rajah. Ia hanya berwudu, mengenakan sarung, lalu memimpin sholat berjamaah dengan suara lantang di surau kecil yang sebelumnya hampir mati. Ayat demi ayat dilantunkan. Al-Baqarah, Ali Imran. Surat-surat yang dikenal sebagai pengusir setan. Warga yang hadir mulai merinding, bukan karena takut, tapi karena getaran iman yang baru mereka rasakan kembali. Ustaz Dedi menutup doanya dengan suara yang menggetarkan. Ya Allah, jika malam ini adalah ujian, kuatkanlah kami. Jangan biarkan kami tunduk kepada selain MU. Kami hanya takut kepada MU. Hanya kepada MU. Dan malam itu pun akan menjadi malam penentu. Antara ketakutan lama dan keberanian baru. Antara kegelapan syirik dan cahaya tauhid. Malam itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit gelap menggantung tanpa bintang. Angin berhembus dari arah hutan dengan suara mendesis, membawa aroma daun basah, tanah lembab, dan bau aneh seperti darah kering. Warga kampung siluman mulai menutup pintu dan jendela rapat-rapat, menggantungkan jimat-jimat di atas ambang, dan menyalakan dupa di setiap sudut rumah. Sejak sore, desas-desus menyebar, Mbah Mandra akan melakukan pemanggilan roh malam ini, untuk memperingatkan orang baru itu. Yang mereka maksud, tentu saja, Ustaz Dedi. Namun Ustaz Dedi tidak gentar. Justru ia meminta kepada warga yang hadir di pengajiannya malam itu untuk tidak menyulut dupa, tidak menyimpan sesajen, dan tidak menggantungkan satupun jimat. Ini saatnya kita buktikan, katanya tegas, bahwa hanya Allah lah yang layak ditakuti. Surau kecil yang beberapa minggu lalu hampir rubuh kini penuh sesak. Lelaki, perempuan, remaja, bahkan anak-anak duduk bersila dalam diam. Mereka tegang, tapi memaksa hati mereka untuk tetap berada di sisi Ustaz Dedi. Ada keraguan, tapi juga harapan. Bada Isya, Ustaz Dedi berdiri sebagai imam. Bacaan syalatnya dilantunkan dengan tartil dan khusyuk. Ia membaca ayat-ayat yang menggetarkan. Fa'in tawalau fakul asbial, el ilhail huwa. Alaihi tawakaltu wa huwa rabbul arsyil am. Quran Surat At-Taubah, 129. Cukuplah Allah menjadi pelindungku. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal. Saat rakaat kedua, angin tiba-tiba bertiup kencang. Atap surau berbunyi seperti akan terbang. Dari kejauhan, terdengar suara jeritan panjang, seperti suara wanita yang sedang melahirkan. Beberapa jemaah mulai gemetar. Seorang anak kecil menangis dan memeluk ibunya. Tapi Ustaz Dedi tetap tenang. Ia menyelesaikan sholat dengan sempurna. Lalu ia berzikir bersama warga. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berulang-ulang. Suara itu makin lama makin kencang, membelah malam yang mencekam. Warga yang semula takut mulai terbawa suasana. Hati mereka yang tadinya dibekap rasa was-was kini mulai terisi keyakinan. Tepat pukul 10 malam, suara seperti gong gamelan terdengar dari arah hutan barat. Lalu diikuti dengan suara seperti logam beradu, dan lolongan anjing yang menakutkan. Di saat itulah Mbah Mandra muncul. Ia berdiri di luar surau, memakai jubah hitam dan membawa tongkat bambu kuning. Wajahnya marah, matanya melotot. Di belakangnya ada dua lelaki muda yang diyakini sebagai murid spiritual. Cukup, teriaknya. Kalau kalian teruskan ini, kalian akan mendatangkan bencana. Siluman akan murka. Alam akan terganggu. Ustaz Dedi melangkah keluar surau dengan tenang, hanya bersarung dan berselendang sorban. Di hadapan Mbah Mandra, ia berkata, yang mengatur alam bukan siluman. Yang mengatur langit dan bumi adalah Allah. Jika kami bertawakal padanya, siapa yang bisa mencelakai kami? Mbah Mandra mengepal tangan. Ia mulai membaca mantra. Mulutnya komat-kamit, tangan kirinya gemetar, sementara tongkatnya ditancapkan ke tanah. Tiba-tiba, angin berputar mengelilingi mereka. Seorang ibu berteriak, "Ustaz!" Namun Ustaz Dedi justru mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Ya Allah, Tuhan seluruh makhluk, jangan biarkan kesirikan berkuasa atas bumi MU. Tunjukkan bahwa hanya Engkau yang layak ditakuti. Hujan turun.
Deras. Petir menyambar, tepat di belakang Mbah Mandra. Lelaki tua itu tersungkur, tubuhnya gemetar hebat, matanya memandang ke langit dengan ketakutan. Dua muridnya lari ketakutan. Warga yang menyaksikan kejadian itu terpana. Bukan karena petir, bukan karena mantra, tapi karena doa seorang hamba yang dengan penuh keyakinan bersandar hanya kepada Allah. Beberapa warga langsung membantu Mbah Mandra bangkit. Tapi tubuhnya lemas. Ia hanya berkata pelan, "Sudah, aku tak berdaya lagi. Siluman itu bukan pelindungku, ternyata aku sendiri yang tertipu." Ustaz Dedi mendekatinya, menyentuh bahunya dan membacakan ayat. Inna kaidasi syaitni knadhaf. Quran Surat An-Nisa, 76. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Malam itu menjadi titik balik. Bukan hanya bagi warga, tapi juga bagi Mbah Mandra yang selama puluhan tahun menjadi simbol ketakutan di kampung tersebut. Ia menyatakan tobat keesokan harinya di hadapan seluruh warga. Subuh keesokan harinya terasa berbeda. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, surau penuh dengan syaf jamaah. Warga menangis dalam doa. Mereka mencium sajadah yang sebelumnya mereka abaikan. Jimat-jimat dikumpulkan. Sesajen dibuang. Dupa dimusnahkan. Sebuah tong dibakar, tempat semua simbol kesirikan dibuang. Api berkobar, tapi yang terbakar bukan hanya benda, melainkan rasa takut yang telah lama menguasai jiwa mereka. Ustaz Dedi memeluk satu persatu warga yang datang. Ia berkata, "Ketika kita benar-benar yakin pada Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa membuat kita gentar. Kemenangan bukan soal fisik, tapi soal hati yang bertauhid, yang hanya takut kepadanya." Fajar menyingsing keesokan harinya dengan cara yang berbeda. Udara masih dingin, kabut masih menggantung di balik pepohonan bambu, namun suasananya jauh lebih ringan. Tidak ada lagi aroma dupa dari dapur warga, tidak ada lagi suara bisik-bisik tentang bayangan yang lewat malam sebelumnya. Di surau kecil, 30 orang berjamaah sholat subuh. Itu jumlah terbanyak sepanjang sejarah desa. Bahkan Pak Raji, yang selama bertahun-tahun menjaga kesepakatan diam-diam dengan yang tak kasat mata, kini berdiri di syaf pertama. Air matanya jatuh saat Ustaz Dedi membaca. Kat aflaha man tazak, wa dzakara asma rabbih fashal. Surat Al-Ala, 14-15. Sungguh beruntung orang yang membersihkan diri dan mengingat nama Tuhannya, lalu ia sholat. Setelah salam, semua tetap duduk dalam hening. Lalu satu demi satu dari mereka memeluk Ustaz Dedi, bukan karena beliau orang hebat, tapi karena dari tangannya, mereka kembali mengenal Allah. Hari itu, setelah sholat duha, Ustaz Dedi memimpin prosesi yang belum pernah terjadi sebelumnya, pemusnahan benda-benda syirik. Di depan surau, warga membakar kalung jimat dari akar bahar. Kain rajah berisi huruf-huruf asing yang dulunya digantung di pintu rumah. Sesajen yang belum sempat dibawa ke hutan. Buku-buku mantra tua milik Mbah Mandra yang kini telah menyatakan taubat. Saat api menjilat benda-benda itu, suara takbir bergema. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Warga yang dulu diam, kini lantang. Takut yang selama ini mereka sembunyikan, hari itu berubah menjadi keyakinan yang meledak seperti gunung iman yang selama ini tertahan. Mbah Mandra sendiri menyaksikan dengan kepala tertunduk. Di matanya, air mata mengalir. Ia berkata dengan suara lirih. Aku yang dulu paling ditakuti, ternyata hanyalah budak dari rasa takut palsu. Sekarang aku memilih takut kepada Allah, karena hanya Dialah yang maha kuat. Salah satu perubahan paling mencolok terjadi pada anak-anak. Mereka yang dulunya takut keluar rumah setelah maghrib, kini mulai berani mengaji ke surau sambil membawa mushaf kecil dan tasbih. Tidak ada lagi cerita kerasukan, tidak ada lagi mimpi buruk. Siti, anak perempuan berusia 10 tahun yang dulu sering kesurupan tiap malam Jumat Kliwon, kini menjadi yang paling semangat belajar hafalan surat pendek. Ia berkata sambil tersenyum malu kepada Ustaz Dedi. "Ustaz, saya ingin hafal Al-Baqarah." Kata Ustaz, "Itu bisa buat setan lari, kan?" Ustaz Dedi tersenyum sambil mengelus kepalanya. "Iya, nak. Tapi lebih dari itu akan buat hatimu jadi benteng keimanan." Sebulan setelah malam ujian iman itu, dalam musyawarah warga yang diadakan di surau, Pak Raji berdiri dan berkata, "Saudara-saudaraku, kita tidak bisa lagi menyebut kampung kita ini kampung siluman.
Itu masa lalu kita, masa gelap. Sekarang kita harus menamai diri kita dengan sesuatu yang lebih mulia. Warga setuju. Setelah beberapa usulan dan diskusi, mereka sepakat mengganti nama dusun menjadi Kampung Tauhid. Itu bukan sekadar nama. Itu adalah deklarasi bahwa mulai hari itu, mereka tidak akan tunduk lagi pada rasa takut kecuali kepada Allah semata. Surat dikirim ke kecamatan untuk legalisasi. Bahkan camat sendiri datang dan menangis saat menyaksikan perubahan yang luar biasa itu. Saya tidak percaya. Tempat yang dulu dikenal angker, sekarang dipenuhi hafidz kecil dan majelis ilmu. Kabar perubahan ini menyebar ke desa-desa tetangga. Warga dari desa lain mulai datang menghadiri pengajian. Ada yang ingin belajar ruqyah syar'i, ada yang ingin menyerahkan jimat untuk dimusnahkan. Bahkan ada beberapa dukun dari luar kampung yang datang secara sembunyi-sembunyi, ingin bertobat, tapi malu disebut namanya. Ustaz Dedi tidak menolak siapapun. Ia selalu menyambut dengan sabar, mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang bersih sejak awal. Yang penting adalah keikhlasan untuk kembali kepada Allah. Kampung Tauhid kini tak hanya berubah secara spiritual, tapi juga sosial. Kebun-kebun yang dulu tak terurus kini subur. Hujan datang tepat waktu. Perekonomian warga mulai tumbuh. Anak-anak kembali sekolah. Hati mereka damai. Setelah 3 bulan, Ustaz Dedi pun berpamitan. Warga berat melepasnya. Tapi ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Kalianlah yang mengubah kampung ini. Saya hanya mengingatkan. Jangan pernah takut lagi, kecuali takut kepada Allah." Ia melangkah pergi, meninggalkan jejak tak terlihat tapi abadi. Jejak iman yang tumbuh dari tanah ketakutan menjadi ladang keberanian karena tauhid. 3 tahun telah berlalu sejak perubahan besar itu. Warga kini menyebut masa sebelum kedatangan Ustaz Dedi sebagai zaman gelap, dan masa setelahnya sebagai zaman terang. Mereka sadar, bukan karena Ustaz Dedi kampung mereka berubah, melainkan karena mereka bersedia kembali kepada Allah dan melepaskan semua rasa takut kepada selainnya. Kini, Kampung Tauhid telah dikenal hingga tingkat kabupaten. Beberapa santri dari luar kota mulai belajar di pesantren kecil yang dibangun di bekas rumah dukun Mbah Mandra. Ya, rumah yang dulu gelap dan penuh dengan aroma dupa kini telah disulap menjadi Madrasah Ibtidaiyah Nur Tauhid, tempat anak-anak menghafal Al-Quran dan belajar Tauhid sejak usia dini. Di antara para santri itu ada seorang anak lelaki berumur 11 tahun bernama Danu Rafiq. Ia adalah anak yatim, ayahnya wafat saat merantau ke Kalimantan. Rafiq terkenal rajin, cerdas, dan memiliki suara merdu saat membaca Al-Quran. Setiap kali ditanya mengapa ia semangat belajar agama, ia menjawab dengan polos. Karena dulu, kampung ini penuh setan. Sekarang gak boleh ada setan lagi. Saya mau jadi orang yang bisa ngusir setan, tapi bukan pakai jimat, pakai ayat. Semangat Rafiq menyebar ke anak-anak lain. Mereka bermain sambil berlomba-lomba menghafal. Mereka saling adzan ketika waktu sholat tiba. Bahkan setiap malam Jumat, anak-anak justru meminta tidur di surau untuk melawan setan bersama-sama. Bukan dengan ketakutan, tapi dengan zikir dan hafalan surat Al-Baqarah. Kalau dulu malam Jumat ditakuti, sekarang kami rindukan, ujar Bunarti, ibu Rafiq. Karena sekarang malam Jumat adalah malam Al-Quran, bukan malam roh-roh gelap. Suatu malam, hujan deras mengguyur Kampung Tauhid. Petir menggelegar. Listrik padam. Seorang warga bernama Pak Sawal menemukan anaknya menggigil dan tak sadarkan diri. Tetapi kali ini, tidak ada yang mengusulkan untuk memanggil dukun. Yang mereka lakukan adalah berwudu, lalu berkumpul di surau, memulai ruqyah syar'i bersama-sama. Mereka membaca Adzu bilhi minasi syaitnir rajim, Yat Kurs, Al-Fala, An-Enes. Dan tak lama, anak Pak Sawal sadar. Ia hanya demam, bukan kerasukan. Tapi yang luar biasa adalah cara warga menyikapinya, dengan keyakinan, bukan dengan panik dan tahayul. Suatu hari, kepala dusun menerima sepucuk surat dari tempat jauh. Surat itu ditulis tangan oleh Ustaz Dedi. Isinya sederhana, tapi dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara-saudaraku di Kampung Tauhid. Saya bersyukur kepada Allah mendengar kabar baik dari kalian. Teruslah bertahan dalam iman. Jangan kembali ke masa lalu yang gelap.
Setan tak pernah berhenti menakut-nakuti manusia, tapi ingatlah firman Allah. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Ali Imran, 175. Saya percaya, sekarang kampung ini tidak hanya bebas dari setan, tapi telah menjadi cahaya bagi sekitarnya. Kirimkan salam saya kepada anak-anak, kepada Pak Raji, kepada Mbah Mandra, dan semua warga. Semoga kita bertemu lagi kelak, jika bukan di dunia, maka di surga, insya Allah. Uhukum fillah, Ustaz Dedi Rahman. Surat itu dibacakan di surau, di malam Jumat, di hadapan seluruh warga. Setelah selesai, semua menangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena rindu dan syukur. Kini, di pintu masuk kampung terpajang pelang kayu bertuliskan, "Selamat datang di kampung Tauhid, kami takut hanya kepada Allah." Warga kini mengerti bahwa keberanian sejati bukan berarti tak pernah takut, tapi tahu kepada siapa ketakutan itu harus ditujukan. Takut kepada setan melumpuhkan. Tapi takut kepada Allah, justru membebaskan. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Ali Imran, 175.